Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfifi Pradita dengan NIM 0805-1182-429006 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengoreksi data satelit, yaitu koreksi atmosfer dan koreksi sangling. Jadi sebelum kita melakukan pengoreksian citra satelit, pertama-tama kita akan mengunduh data citra satelitnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu kalian cari Copernicus Data Space Ecosystem, lalu klik ini ekspor data, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian search di sini pulau yang akan kalian cari. Nah, seperti di sini saya mencari Pulau Sangiang di Indonesia. Terus selanjutnya itu kita klik rectangle untuk menandai wilayah yang akan kita unduh. Lalu di bagian search kita ganti ke Sentinel-2, lalu MSI-nya itu di bawah 20%. Sini saya akan menggunakan 16% dan lalu checklist L1C. Lalu kita pilih untuk tahunnya bebas, tapi di sini saya akan menggunakan tahun 2022 bulan Agustus 17. Lalu untuk sampai Oktober di tanggal yang sama itu 17. Oke, setelah selesai lalu kita klik search. Nah, di sini telah tampil hasil dari wilayah yang kita rectangle tadi. Bisa dilihat ini merupakan bagiannya. Lalu kita klik download. Lalu kita akan tunggu. Nah, jadi ketika kalian ingin mengunduh data citranya, itu bisa kalian pilih terlebih dahulu. Dan bisa kalian sesuaikan size-nya ataupun visualisasi dari gambar tersebut. Nah, seperti di sini data citranya sudah terunduh. Lalu setelah data citra tersebut telah terunduh, kita buka file download, klik kanan, lalu kita akan ekstrak file tadi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan file yang telah terekstrak. Oke, yang selanjutnya untuk penginstalan plugin, yang pertama itu kita buka aplikasi Snap, lalu ke bagian tools. Ini ada tulisan plugins, klik. Nah, di sini kita akan mendownload di bagian available plugins itu yang ada tulisan Sentinel-2 dan Send to Core. Lalu terus untuk keseluruhan Sentinelnya itu ada 8. Setelah selesai kita klik, kita checklist lalu ke bagian install. Setelah kita mengekstrak file data citra tadi, kita langsung saja membuka aplikasi Snap, software Snap. Nah, lalu kita ke bagian file, import optical sensor, lalu pilih Sentinel-2 dan S2 MSI L1C. Nah, di sini kita input, cari dulu. Nah, ini file data citra yang telah kita unduh tadi. Klik.
Nah, kita pilih yang MTD MSIL1C. Lalu kita import produk. Setelah kita meng-edit file tersebut, lalu kita klik di Product Explorer, kita klik ke Optical, Thematic Line Processing, Send to Core Processor, dan ke Send to Core 280. Kita atur dulu ini ke 10. Kan? Lalu kita akan tunggu sampai dia 100%. Setelah send to core-nya telah berhasil, ini akan muncul tulisan seperti ini. Lalu kita klik OK saja dan kita close. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke koreksi atmosferik. Nah, di bagian Product Explorer ini kita klik yang tanda plus di sini, lalu kita ke band, pilih di B5, klik 2 kali. Oke. Lalu ditambah lagi dengan yang kedua, output produk. Sama seperti tadi, kita klik band B5, klik 2 kali. Lalu kita ke window tile horizontally. Nah, di sini kita bisa mengatur tingkat besaran dari data citra tersebut. Dan inilah hasil dari koreksi atmosferik. Nah, jadi koreksi atmosfer itu merupakan suatu proses atau suatu cara yang kita lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahan yang disebabkan adanya pengaruh atmosfer pada citra. Lalu koreksi atmosferik ini sendiri bertujuan untuk menurunkan reflektansi objek dari total radiansi TOA atau top of atmosphere. Selanjutnya juga dia akan mengurangi dan menghilangkan penghapusan efek dari atmosfer. Oke, setelah kita melakukan koreksi atmosfer, kita akan lanjut ke koreksi Sunglight. Nah, ini tampilan koreksi atmosfer tadi kita silang dulu. Lalu kita ke Product Explorer, klik kanan, lalu Open RGB, kita OK kan, dan lalu kita akan tunggu sampai keluar gambarnya. Oke, setelah itu kita ke raster. Oke, setelah Open RGB-nya terbuka, kita langsung ke raster, kita subset. Nah, di sini kan
Oke, setelah OpenRGB-nya muncul, kita ke raster, subset. Nah, di sini kan untuk ininya storage itu kelebihan. Akan kita turunkan sampai di bawah 1000. Dan kita pilih di bagian yang terkena cahaya matahari. Jadi setelah sudah tidak merah lagi tandanya, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya setelah kita restart tadi, klik kanan yang di bagian subset. OpenRGB. Oke. Lalu kita ke vektor. Dan ini merupakan tampilan setelah kita OpenRGB bagian subset. Lalu kita ke vektor, kita ganti nama terlebih dahulu. Saya akan mengganti dengan daerah sang. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ke rectangle, kita pilih bagian yang terkena cahaya matahari. Oke, sebelum itu kita ke Product Explorer, kita klik plus, bagian type point ini kita hapus dulu yang ini. Lalu di bagian subset kita klik plus, di bagian type point ini kita blok, lalu kita delete. Oke, setelah itu kita ke optical, thematic water processing, send coral processing module, lalu D-Line processor. Nah, ini kita blok dulu B2, B4, dan di sini B8. Kita klik run. Lalu kita ke optical, thematic water processing, pilih D-Line processor. Nah, di sini kita ganti dulu dengan nama yang telah kita ubah tadi. Lalu klik run dan tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Setelah kita rectangle ini, lalu kita ke product export, di bagian kelima subset kita klik kanan, lalu OpenRGB, langsung OK. Dan ini merupakan hasil tampilan dari koreksi sanglin yang telah kita buat. Nah, kalau kita ingin melihat yang dari awal, tuh kita bisa ke window, tile horizontally, lalu kita bisa atur sesuai dengan command.
Jadi koreksi yang telah kita lakukan tadi yaitu merupakan koreksi Shanglin, di mana koreksi ini digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang diakibatkan oleh permukaan air yang tidak rata. Lalu koreksi Shanglin ini merupakan koreksi nilai piksel citra yang menjadi lebih tinggi akibat pantulan dari cahaya matahari yang ada di permukaan laut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu di mana koreksi atmosfer dan Shanglin ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra satelit, yang dimana citra tersebut telah terjadi kekurangan yang terjadi karena adanya kesalahan dari atmosfer. Nah, jadi dengan koreksi ini nilai citra serta tampilannya juga akan semakin bagus. Untuk sarannya mungkin kepada para praktikan agar tidak terlalu ribut karena demi kenyamanan kita bersama. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.